JP, ketemu lagi di channel saya, di channel Sanju Tobing Horas. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dimanapun kita berada, supaya kita bisa terus selalu aktif untuk meracik parlay. Untuk para betor, subscribe teman-teman saya dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa dan bisa terus JP, dimana hari ini saya akan meracik untuk 5 tim parlay yang akan dipertandingkan pada hari Minggu, dimana di sini ada 5 tim parlay. Antaranya yang pertama ada Aston Villa berhadapan dengan Manchester United. Yang kedua ada Salernitana menghadapi Lazio. Yang ketiga ada Juventus menghadapi Udinese. Yang keempat ada Gladbach menghadapi Leverkusen. Dan yang terakhir ada Darmstadt menghadapi Karlsruhe. Itulah partai yang akan saya prediksi untuk hari Minggu. Untuk partai yang pertama ada di Aston Villa menghadapi MU, di mana Bandar memberikan pasaran, di mana ada MU memberikan poin 1/4, MU memberikan poin setengah, dan MU lek-lekan menghadapi Aston. Untuk di over under ada di over 2,5, over 3, over 2 3/4. Saya akan memprediksi untuk prediksinya, di mana Aston Villa akan bertemu MU di pertandingan Liga Inggris Villa Park, jadwalkan kick off jam 00.30 WIB. Aston baru saja merekrut Philippe Coutinho dan Lucas Digne. Dua pemain baru tersebut berpeluang untuk berdebut di laga ini. Villa dan MU baru saja bertemu di putaran ketiga FA Cup di Old Trafford. MU racikan Rangnick menaklukkan anak asuh Steven Gerrard 1-0 lewat gol tunggal Scott McTominay. Sebelum itu pada pekan ke-6 Villa menang 1-0 di kandang MU berkat gol tunggal Courtney Hause. Waktu itu Villa masih ditangani Dean Smith, sedangkan MU masih dilatih oleh Solskjaer. Pertemuan di Villa Park nanti akan menjadi pertemuan ketiga mereka musim ini. Saya akan memprediksi untuk para pemainnya di Aston Villa, di mana formasi 4-3-3 ada Martinez, Digne, Mings, Konsa, Kes, Sanson, Luis, Ramsey, Coutinho, Watkins, dan Buenda. Pelatih Steven Gerrard. Untuk info squad yang meragukan ada Engin Skorsing, Bailey cedera, Nakamba cedera, Traore Piala Afrika, Trezeguet Piala Afrika, Young meragukan, Coutinho meragukan. Untuk Manchester United ada formasi 4-3-1-2, ada kiper di DG, Teles, Maguire, Varane, Wan-Bissaka, Van de Beek, Matic, Fred, Bruno Fernandes, Ronaldo, Cavani. Pelatih ada Rangnick. Untuk info squad yang meragukan McTominay Skorsing, Skorsing, Pogba cedera, Bailey Piala Afrika, Martial tanda tanya, Henderson meragukan, Maguire meragukan, Dalot meragukan, Jones meragukan, Sancho meragukan, Ronaldo meragukan. Langsung saja saya memprediksi di sini, di mana kita sebaiknya memegang untuk di Aston Villa dan Manchester United. Kita mengambil di Manchester United dengan leg-legan ataupun di jumlah over under. Untuk amannya kita mengambil di under 3. Sebaiknya untuk mau lebih amannya kita mengambil di MU dengan leg-legan. Kembali kita ke partai yang kedua, di mana ada Salernitana menghadapi Lazio, di mana pasarannya Bandar memberikan untuk Lazio memberikan 1/4, 1,5, dan 1. Untuk di jumlah over under ada di over 2 3/4, over 3, dan over 2,5. Saya akan memprediksi untuk kisi-kisinya. Untuk Salernitana menghadapi Lazio, untuk mengarah untuk pekan ini kita kemungkinan kemenangan tim tamu jika dilihat dari rekor head to head serta kualitas tim. Jalanannya pertandingan dapat disaksikan melalui siaran langsung RCTI, juga live streaming BeIN Sport Minggu 16/01/2022 dini hari jam tayang pukul 00.00 WIB.
Lazio baru saja ditekuk Inter Milan dalam lanjutan jadwal Serie A pekan ke-21 lalu. Kekalahan tersebut sekaligus merontokkan rekor tak terkalahkan dalam 3 laga sebelumnya. Saat ini Biancoleste duduk di peringkat 8 klasemen dengan koleksi 32 poin. Lazio wajib menang dalam laga pekan ini kontra Salernitana jika hendak memperbaiki posisi di klasemen. Namun demikian, Salernitana dalam kepercayaan diri tinggi usai memetik kemenangan 1-2 dalam lawatan ke markas Hellas Verona ke pekan lalu. Peluang Salernitana untuk keluar dari zona degradasi memang masih terbuka. Tim besutan Stefano Colantuono itu menghuni dasar klasemen dengan torehan 11 poin. Di sini saya memprediksi Salernitana di urutan klasemen ke-20 dengan poin 11, sementara Lazio dengan urutan ke-6 dengan poin 32. Untuk para betor di sini, sementara di kubu seberang Salernitana, gelandang visi yang cukup bagus dalam diri sang pemain gengpreng Ribery. Bahkan catatan umpan kunci Ribery lebih tinggi ketimbang pemain andalan Lazio, Luis Alberto. Sayang kemampuan Ribery dalam membuka peluang tak mampu dimaksimalkan dengan baik oleh ujung tombak Salernitana. Ribery sudah di Salernitana. Oke para betor, saya akan membacakan untuk prediksi lainnya. Juru taktik Lazio Maurizio Sarri bakal melakoni pertandingan ke-250 sebagai pelatih dalam 5 liga top Eropa. Tercatat hanya 2 pengawal Lazio yang dipastikan absen. Mereka adalah Jean-Louis Akpro tugas internasional dan Francesco Acerbi cedera otot. Sarri bisa menurunkan komposisi terbaiknya di lini depan. Ciro Immobile berpeluang turun sejak menit pertama, didampingi penyerang sayap Pedro dan Felipe Anderson. Di kubu seberang Salernitana tengah diterpa badai Covid-19. Tercatat ada 9 pemain dan 2 staf yang harus melakoni karantina baru-baru ini. Selain itu, gelandang tengah Lassana Coulibaly juga dipastikan absen antara membela timnas Mali di Piala Afrika 2021. 2 pemain lain juga bakal absen adalah Stefan Strandberg dan Matteo Ruggeri. Keduanya menderita cedera. Oke, langsung saja saya memprediksi di sini para betor, sebaiknya kita memegang di Lazio dengan memberikan pur 1, ataupun untuk oddsnya yang lebih tinggi kita memberikan pur 1/4 dengan jumlah gol kita mengambil di over 2/3/4 atau di lebih amannya di over 2,5. Oke para betor, kita masuk ke tim yang ketiga di mana ada Juventus menghadapi Udinese, di mana Juventus menduduki klasemen ke-5 dengan poin 38, sementara Udinese menduduki ke klasemen 14 dengan poin 20, di mana pasarannya di sini Bandar memberikan Juve memberikan poin 1/4, poin 1,5 dengan jumlah gol ada di 2,5, over 2/4, over 2/3/4. Oke, langsung saja kita ke prediksinya para betor, di mana pertandingan ini menimbulkan tuan rumah layak diunggulkan di jadwal Liga Serie A. Juventus saat ini berada di peringkat ke-5 klasemen, maka itu Juve butuh kemenangan untuk menipiskan jarak angka dengan Atalanta peringkat 4. Pada pekan kemarin Sinyonya Tua berhasil memetik kemenangan di markas AS Roma dengan skor 3-4. Sementara di kubu seberang Udinese sedang menghadapi masalah inkonsistensi performa dan 5 laga terakhir di Serie A. Friulani baru mengemas 2 kemenangan, 1 hasil imbang dan menelan 2 kekalahan. Saat ini Gerard De Liufeu dan kolega masih berurut di urutan kelas 14 klasemen. Dari segi serangan, Juventus dan Udinese sebenarnya tidak berbeda jauh di atas kertas. Jadi laga pekan ini adu tajam yang relatif simbang antara lini serang Bianconeri dan Udinese. Setidaknya 2 pencetak gol terbanyak Udinese musim ini, yaitu Beto 8 gol dan Gerard De Liufeu 6 gol. Bisa diandalkan guna menyaingi Juventus. Juventus banyak pemain yang berkemampuan mencetak gol. Paulo Dybala. Keunggulan Juventus yang tidak dimiliki oleh kubu lawan adalah barisan pertahanan yang kokoh. Giorgio Chiellini dan kawan-kawan mampu menjadi tembok seperti tembok Cina. Kabar baik didapat oleh Massimiliano Allegri, Juan Cuadrado dan Matthijs de Ligt sudah bisa kembali dari skorsing sehingga dapat diturunkan sejak menit pertama di laga Juve vs Udinese. Namun saat pasukan lini bertahan Juve sudah mulai lengkap, masalah justru menerpa pos penyerangan. Federico Chiesa diprediksi bakal absen.
karena berduet dengan Roma pekan lalu. Pemain sayap timnas Italia tersebut akan melewatkan musim ini. Alvaro Morata dan Paulo Dybala bisa kembali tampil. Oke para betor, di sini saya memprediksi untuk Juventus menghadapi Udinese, di mana di sini kita memegang di Juve dengan memberikan poin 1/4 atau lebih amannya di poin 1. Untuk di over under saya lebih pilih ke under 23/4. Oke para betor, untuk yang ketiga kita lebih baiknya memegang di Juve dengan memberikan poin 1 atau 1/4. Untuk partai yang keempat ada M Gladbach menghadapi Leverkusen, di mana di sini pasaran bandar lek-lekan. Ada M Gladbach memberikan pur 1/4 dan ada juga Leverkusen memberikan pur 1/4 dengan jumlah over under ada di 3/4, over 3,5, over 3. Kita masuk ke prediksinya para betor. Oke para betor, di sini saya memprediksi di mana M Gladbach menurut klasemen ke-12 dengan poin 22, sementara Leverkusen di klasemen ke-5 dengan poin 29. Dia boleh bertujuan untuk bergerak lebih dekat ke tempat Liga Champions dan mereka yakin akan mengadopsi pendekatan penyerang dalam pertandingan Sabtu. Baik Christophe Camer dan Mamadou Doko absen karena sakit, sementara bek Remy Bensabeni mewakili Tunisia di Piala Afrika 2021. Gelandang Jonas Hotman absen karena cedera lutut. Bayer Leverkusen di sisi lain bermain imbang 2-2 dengan Union Berlin di akhir pekan. Kita melihat bahwa mereka cenderung mempertahankan gaya permainan menyerang. Kami tergoda untuk menaruh uang pada kedua tim untuk mencetak gol. Gladbach berharap untuk menang lagi setelah hasil terakhir mereka kemenangan 1-2 Bundesliga atas Bayern Munchen. Luar biasa Gladbach. Dan pertandingan itu berusaha Gladbach berhasil menguasai 38% penguasaan bola dan 10 percobaan ke gawang dengan 4 diantaranya tepat sasaran. Untuk M Gladbach, gol dicetak oleh Florian Neuhaus dan Stefan Lehner. Untuk lawan mereka Bayern Munchen mendapat 18 upaya ke gawang dengan 7 tepat sasaran. Lewandowski mencetak gol tunggal Bayern Munchen. Ini adalah kesempatan langka dalam pertandingan terakhir mana M Gladbach belum kebobolan. Kenyataannya adalah M Gladbach telah gagal mencegah lawan mencetak gol dalam 6 dari 6 pertandingan sebelumnya. Untuk Leverkusen memiliki 65% penguasaan bola, 19 percobaan ke gawang dengan 8 diantaranya tepat sasaran. Di sini saya kurang tertarik ya para betor untuk memprediksi antara M Gladbach dan Leverkusen, di mana M Gladbach baru percaya diri ya, baru habis mengalahkan Bayern Munchen dengan skor 1-2 waktu itu dia tim tamu ya. Sementara Leverkusen baru pertandingan kemarin imbang ya. Di sini saya agak meragukan untuk memegang sebenarnya di home ataupun di away ya. Saya lebih condongnya ke over under ya. Tetapi saya untuk memprediksi kemungkinan kita di sini Bandar memberikan prediksi ada lek-lekan, ada M Gladbach memberikan pur 1/4 dan ada juga di sini Leverkusen yang memberikan pur 1/4. Di mana kita sebaiknya memegang di Leverkusen dengan menahan 1/4 ataupun di over under kita sebaiknya memegang di over 3 karena saya memprediksi pilih saya di sini akan ada jumlah gol yang lebih dari 3 ya para betor ya, karena pasarannya di sini memang tidak ada di bawah 3. Kita ambil lebih banyak over 3. Kita kembali ke partai yang kelima, di mana di sini ada Jerman 2 antara Darmstadt menghadapi Karlsruhe, di mana Darmstadt menduduki klasemen kedua dengan poin 35, sementara Karlsruhe menduduki klasemen ke-10 dengan poin 25. Kita akan memprediksi. Oke para betor, di sini Bandar memberikan pasaran untuk Darmstadt memberikan pur 1/2, pur 1/4, pur 3/4. Untuk di jumlah over under ada di over 2/3/4, over 2,5, over 3. Kita akan memprediksi untuk kisi-kisinya di mana untuk Darmstadt
tidak akan berhenti mencetak gol dalam 100% dari 6 pertandingan terakhir mereka. Mereka telah berhasil mengumpulkan 14 selama periode itu, sementara juga kebobolan total 6. Dalam pertemuan ini Darmstadt belum mencatatkan kemenangan melawan Karlsruhe dalam 2 pertandingan liga sebelumnya. Pada pertandingan sebelumnya Karlsruhe bermain imbang 2 sama pertandingan Bundesliga dengan Hansa Rostock. Dalam pertandingan itu Karlsruhe berhasil menguasai 51%. Di ujung lain Hansa Rostock mendapatkan 17-19 tembakan ke gawang dengan 7 tepat sasaran. Oke para betor, kalau saya mencatat ini untuk prediksinya terlalu rumit saya prediksi. Di sini mana Darmstadt memiliki untuk klasemen kedua dengan 35 poin, sementara untuk Karlsruhe berada ke peringkat 10 dengan poin ke-25. Langsung saja saya memprediksi untuk kita sebaiknya saya sebenarnya lebih dominan ke over under ini ya, better ya. Tapi saya memberikan 2 pilihan di mana sebaiknya kita menahan di Karlsruhe dengan menahan 3/4 ataupun di jumlah over under kita menahan di under 3. Oke para betor ya, kita memegang di Karlsruhe dengan menahan 3/4 ataupun di over under kita ambil on under 3. Oke para betor, itu tadi sudah 5 tim yang terbaik yang saya prediksi untuk JP di hari Minggu. Semoga prediksi saya bisa membantu para betor bisa JP yang mungkin malas berpikir. Di sini saya membantu prediksi untuk JP. Itu saja para betor yang setelah saya sajikan prediksi saya. Ya, bagi yang belum subscribe, like, dan pencet tombol loncengnya, silakan dipencet supaya saya lebih semangat lagi untuk memberikan konten-konten yang terbaik bagi para betor. Oke, itu saja buat para betor. Semoga kalian di sana selalu diberikan kesehatan. Tidak lupa saya mendoakan kalian untuk selalu terus berkarya ataupun memprediksi parlay. Oke para betor, terima kasih sebelumnya. Salam JP, good job and good bless.